Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Salasa SE, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Matul Anwar Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan rekan guru saya, Ibu Napsia Lahamid SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia pada SMA Matul Anwar Masohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, Ibu Nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Kabar saya hari ini sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk kita melakukan kegiatan pra-observasi, dan nantinya kita akan lanjutkan dengan kegiatan observasi pada kelas yang akan Ibu lakukan nantinya. Ya, sama-sama Ibu Ratna, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna karena telah memilih saya sebagai guru yang nantinya akan melakukan pra-observasi di kelas. Adapun tujuan daripada supervisi yang akan kita lakukan nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di kelas. Jadi sebelum kita melakukan observasi, itu kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang sementara ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Agar nantinya Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri sehingga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya di kelas. Ya, baik Ibu Rat, saya akan siap untuk melakukan pra-observasi. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi yang akan Ibu jelaskan nanti di kelas? Ya, terima kasih Ibu Ratna. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan saya kali ini tentang teks negosiasi, karena saya melihat tentang struktur teks negosiasi, maka adapun tujuannya terdiri dari 5, yaitu yang pertama menentukan orientasi teks negosiasi, yang kedua menentukan pengajuan teks negosiasi, yang ketiga menentukan persetujuan teks negosiasi, yang keempat menentukan penawaran teks negosiasi, dan yang kelima adalah menentukan penutup teks negosiasi. Oke, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran nantinya. Ya, betul sekali. Nah, Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di kelas? Ya, baik Ibu Ratna, area pengembangan yang hendak saya capai sebelum melakukan proses observasi di kelas itu untuk meningkatkan pengembangan diri tentang proses pembelajaran yang lebih baik dan menarik, maka area pengembangan terfokus pada proses pembelajaran berdiferensiasi atau yang berpusat pada siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan kebutuhan berbeda-beda itu, maka saya melihat bahwa gaya berpikir, cara belajar, kemudian latar belakang keluarga, kemudian keadaan keluarganya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan mengetahui kebutuhan setiap siswa, pada akhirnya proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu akan berjalan dengan baik. Ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nantinya. Iya, betul sekali Ibu Ratna. Jadi strategi apa yang sudah Ibu persiapkan pada proses pembelajaran nantinya? Ya, sebelum melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10, tentunya saya sudah melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Pada pertemuan 3.11 ini saya melakukan pemetaan kebutuhan belajarnya berdasarkan profil belajar murid atau menggunakan gaya belajar berupa gaya belajar visual dan juga auditori. Tentunya dengan melakukan 3 strategi, yaitu strategi berdiferensiasi konten,
berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Oke, jadi Ibu memadukan ya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan strateginya menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, kemudian dengan produk. Kemudian Ibu padukan juga dengan metode yang Ibu gunakan itu yaitu simulasi di kelas. Ya, juga menggunakan model pembelajaran basic learning, kemudian juga dengan dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan juga simulasi. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan ya pada kelas nantinya? Media seperti apa Bu? Ya, terima kasih Bu Ratna. Media pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu karena materinya tentang teks negosiasi, jadi berupa teks negosiasi, kemudian gambar teks negosiasi, bahan ajar tentang struktur teks negosiasi, dan juga LKPD yang nantinya akan dijadikan siswa sebagai acuan untuk mengerjakan tugas berdasarkan kelompok sebagai bahan presentasi dan simulasi tentang teks negosiasi, Bu. Jadi kira-kira kapan Bu waktunya untuk kita lakukan observasi di kelas nantinya? Di kelas berapa, hari apa begitu Bu? Ya, jadi proses observasi di kelasnya itu pada hari Rabu di kelas 10 pada jam 3.4 seperti itu Bu. Oke, baik, nanti kita akan bertemu kembali pada observasi kelas, pada kelas yang Ibu ajarkan pada hari Rabu nanti, pada kelas 11 IPS. Saya akan datang ke kelas untuk melihat dan mengobservasi bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran yang di kelas nantinya. Semoga nantinya Ibu bisa melakukan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid, dan nanti setelah kegiatan observasi itu kita akan melakukan satu kegiatan lagi rangkaian supervisi akademik ini, yaitu kegiatan pasca observasi yang didampingi nanti langsung oleh Ibu pengajar praktik. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saya insya Allah siap untuk melaksanakan observasi di kelas, dan terima kasih Bu Ratna telah memilih saya sebagai salah seorang yang dijadikan sebagai guru yang nantinya akan melakukan observasi di kelas. Nah Ibu, dari percakapan praobservasi kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita tadi yang saya sudah dapatkan adalah saya lebih siap untuk melakukan kegiatan observasi di kelas, dan juga lebih memahami segala persiapan-persiapan dalam merancang strategi sebelum melakukan observasi di kelas nanti, Bu. Oke Bu, kalau begitu sampai ketemu nanti di hari Rabu di kelas kita melakukan observasi nanti. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu untuk kita melakukan kegiatan praobservasi hari ini. Semoga nantinya kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sama-sama Ibu Ratna, dan semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Ya, jumpa lagi dengan Ibu. Guru Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik yang berbeda dan juga metode yang berbeda.
lihat, dinonton, kemudian dilihat apa yang ada dalam video tersebut. Ya, silakan anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2 sudah buka videonya? Ya, silakan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah nonton videonya? Sudah, Ibu. Ya, kelompok sudah nonton videonya? Sudah, Ibu. Ya, dari video yang Anda nonton itu kira-kira apa yang Anda bisa sampaikan kepada Ibu? Dari kelompok 1 dulu ya. Tentang negosiasi tentang transaksi jual beli handphone, Ibu. Iya, negosiasi tentang jual beli handphone. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Video ini tentang negosiasi mencari tempat kedai HP, Bu. Iya. Dari video yang Anda nonton tadi itu menjelaskan tentang teks negosiasi, yaitu sudah ada 5 unsur yang ada di dalamnya, yaitu tentang struktur orientasi, kemudian struktur pengajuan, struktur penawaran, struktur persetujuan, dan juga struktur penuntut dari teks negosiasi. Ya, karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini, maka apa yang dimaksud dengan teks negosiasi itu adalah suatu proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Iya. Ya, mungkin materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang teks negosiasi. Ya, baik anak-anak, kita akan membagikan KPD. Ya, masing-masing kelompok. Ya, perhatikan di depan apa yang Ibu sampaikan, berarti sesuai dengan tugas yang ada dalam kelompok ya. Untuk kelompok 1, sudah dilihat KPD-nya? Sudah, Ibu. Ya. Di situ ada sebuah gambar tentang, sudah dilihat? Ya. Setelah melihat gambar dan mengamati teks negosiasi, seluruh anggota kelompok bersama-sama berpartisipasi, berkolaborasi, berdiskusi, yaitu untuk menulis orientasi dari teks negosiasi. Yang kedua, menulis permintaan dari teks negosiasi. Untuk kelompok 2, silakan Anda melihat KPD. Di situ ada sebuah teks tentang negosiasi, dan silakan Anda bernegosiasi, berdiskusi dalam kelompok untuk berinspirasi dan menyampaikan sesuai dengan gaya belajar Anda. Ya, silakan. Ya, disilakan untuk masing-masing kelompok berkreasi membuat teks negosiasi yang tidak keluar dari 5 unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ya, saya paham kelompok 2? Paham dengan penjelasan Ibu? Kelompok 2? Paham dengan penjelasan Ibu? Ya, silakan Ibu berikan waktu 10 menit.
dari diskusi yang sudah Anda lakukan tadi ya. Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Ya, sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dipersilakan. Dulu sepatunya bagus-bagus. Ini kita lihat dulu. Duh, kayaknya sepatunya berapa ya? Bagus banget. 150.000 Kak. Kalau yang ini berapa ya? Kalau yang ini 140.000. Kalau yang ini berapa? Yang ini juga 140.000 Kak. Dulu kalau sendalnya berapa ya? Sendalnya 85 Kak. Menurut kamu mana yang bagus ya? Tapi kan selera kita kan berbeda-beda. Iya, tapi aku sukanya yang ini juga sama yang sendal ini. Tapi harganya bisa dikurangi dikit enggak? Aku ambil 2. Iya. Bisa deh Kak. Yang ini saya kasih 140.000 aja ya Kak. Kalau yang ini kakak kasih berapa? Yang ini 75.000 aja Kak, mau? Iya, ya udah deh, bungkusin aja. Oke, tunggu sebentar ya Bagus ya. Kak. Ini Kak, Iya. Totalnya berapa ya Pak? Kak, totalnya 215.000 ya Kak. Ini Kak, terima kasih. Terima kasih. Permisi Kak. Ya. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, saran, masukan dari kelompok 2, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 tidak memberikan pertanyaan, hanya sedikit saran. Kalau sedang presentasi, suaranya lebih naikin. Saya dari kami. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang kami buat dalam bentuk video. Silakan menyimaknya teman-teman. Silakan simak video yang telah dibuat oleh kelompok 2. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum Norma, apa kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam Dian, kabar aku baik. Kemarin kan kita sudah membahas tentang negosiasi. Kira-kira
sudah bagus ya, dan itu tentang jual sepatu. Mulai dari pengenalan sampai dengan proses komunikasinya itu sudah baik. Dan untuk kelompok kedua yang sudah dibuat dalam bentuk videonya juga sudah sangat menarik. Tetapi jika kita bertemu lagi dengan materi tentang teks negosiasi, mungkin Anda akan membuat cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya. Paham ya anak-anak? Ya baik anak-anak, kita telah melewati proses pembelajaran. Sekarang kita lanjut dengan kesimpulannya. Ya, dari kelompok satu ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan berdiri. Yang sudah kami ketahui, teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai percakapan kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Itu saja. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok satu. Berdasarkan pembelajaran di atas, saya akan memberikan kesimpulan tentang suatu proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam teks negosiasi terdapat pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Itu saja kesimpulan dari kami kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang kita bahas hari ini adalah tentang teks negosiasi, di mana di dalam teks negosiasi itu ada unsur-unsur dari teks itu sendiri yang terdiri dari yang pertama adalah orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan soal refleksi ya. Ya, Ibu. Soal refleksi ini anak-anak memberikan refleksi tentang bagaimana Ibu hari ini memberikan pelajaran. Jadi ada 4 soal, silakan diisi kemudian nanti tentukan ya. Masing-masing siswa satu-satu ya. Ini bukan lagi belajar kelompok tetapi secara pribadi. Ya, ini Ibu yang membagikan soal evaluasinya tentang kuis ya. Kuisnya 3 soal. Silakan dikerjakan. Untuk Ibu mau mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi kita hari ini, maka Ibu membuat 3 soal evaluasi. Ya, silakan anak-anak kerjakan soalnya. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul kembali kuisnya. Yang kedua. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan bahwa pertemuan kita minggu berikutnya itu adalah tentang struktur puisi. Ya, jadi anak-anak Ibu harapkan ketika Anda pulang ke rumah, Anda akan mempelajari tentang puisi ya. Jadi unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah teks puisi. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas maju lagi ke depan untuk memimpin kita dan berdoa. Ibu guru dan teman-teman seluruh
Dan selesai. Jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kami semua masih diberi kesempatan, nikmat, keselamatan, dan insya Allah umur yang berkah. Hari ini kita bertemu ke dalam rangkaian supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya saya bersama rekan guru saya Ibu Napsia Hamid SPD telah melakukan observasi di kelas. Dan pada kesempatan pasca observasi kali ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Cendrawia Tihurua SE MPD yang akan mendampingi kita pada kegiatan pasca observasi hari ini. Baik Bu, kita sudah selesai melakukan kegiatan observasi kelas. Bagaimana, masih semangat Bu? Alhamdulillah Ibu Ratna sampai hari ini masih semangat dan mudah-mudahan tetap semangat Ibu Ratna. Insya Allah tetap seperti itu ya Bu. Jadi kita ngobrolnya santai-santai saja untuk pembicaraan kita pada sesi pasca observasi kali ini. Saya ingin tahu Bu, bagaimana perasaannya setelah Ibu sudah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas, yang saya lihat juga Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasinya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Alhamdulillah perasaan saya senang dan juga bangga karena sudah melakukan suatu proses pembelajaran berdiferensiasi di mana di dalamnya ada unsur KSE-nya. Karena menurut saya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sesuatu hal yang baru dan juga menjadi semangat saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu lebih giat lagi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, oke. Jadi memang hal yang baru, tapi memang sebagai guru kita harus tetap melakukan ya Bu. Ya, oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu cantumkan pada RPP, apakah sudah tercapai pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau bagaimana? Ya, sesuai dengan pembelajaran yang saya sudah lakukan di kelas, yaitu dengan menerapkan 5 unsur teks negosiasi, menurut saya sudah tercapai berat karena saya melihat bahwa kemampuan berkolaborasi siswa itu baik dari segi menyampaikan secara langsung teks negosiasi itu maupun dalam bentuk video yang mereka lakukan sudah termasuk dalam 5 unsur tersebut, yaitu orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup dari teks negosiasi itu sendiri berat. Iya. Oke, terima kasih Bu Nat. Nah, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, karena mungkin ini juga hal yang baru diterapkan, kira-kira dalam prosesnya ada tidak hambatan yang Ibu temui ketika melakukan proses pembelajaran? Ya, terima kasih Bu Rat. Setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas itu ada beberapa hambatan yang mungkin menjadi kendala bagi saya. Yang pertama adalah tidak menggunakan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran dan juga materi pembelajaran yang saya lakukan karena memang kondisinya proyektor di sekolah ini terus mengalami kendala atau rusak. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan percakapan teks negosiasi, murid itu belum mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena mereka masih mengkolaborasikan bahasa Indonesia itu dengan dialek-dialek bahasa mereka sehari-hari. Itu berat kendalanya. Iya. Ya, jadi terima kasih Ibu. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu sudah berhasil Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya, terima kasih Bu Rat. Saya merasa bahwa keberhasilan secara maksimal itu tidaklah mudah, namun setelah saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya sudah berhasil mengarahkan dan menuntun siswa itu dalam melakukan teks negosiasi baik itu secara langsung maupun lewat video pembelajaran yang nantinya mereka akan melakukan sebagai bahan presentasi di kelas nanti. Iya. Kalau kita ukur tingkat ketercapaian proses pembelajaran nih yang Ibu sudah lakukan pada saat di kelas, kalau skalanya kita ukur 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu ketercapaian pembelajaran itu ada di skala berapa?
Iya. 1 sampai 10 nih. Setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas itu, Ibu Ratna, kalau misalnya diukur dari skala 1 sampai 10, saya berada di tingkat skala 8, dan untuk mencapai skala 9 dan 10 itu mungkin saya perlu mempelajari lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dengan berbagai metode, kemudian model pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk hal-hal positif yang sudah Ibu terapkan di kelas selama proses pembelajaran yang membuat siswa itu tertarik dan tertantang mungkin menyukai proses pembelajaran yang Ibu lakukan, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, ada beberapa hal positif yang sudah saya lakukan di kelas itu. Yang pertama adalah menampilkan video pemantik untuk merangsang semangat dari siswa untuk memahami lebih lanjut tentang materi pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak murid itu bersama melakukan ice breaking agar yang tadinya mereka sudah jenuh atau pikiran-pikiran mereka sudah tidak terfokus lagi dengan pembelajaran, maka akan mereka kembali lagi rileks untuk melakukan diskusi kelompoknya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, boleh saya izin menyampaikan hasil pengamatan pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Ya, silakan Ibu Rat. Ya, terima kasih. Nah, dari pengamatan saya pada saat observasi yang saya lakukan di kelas terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan, memang sudah terlaksana sesuai dengan RPP yang sudah Ibu rancang sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran juga yang kurang lebih ada 5 ya Bu. Itu juga saya lihat sudah tercapai, di mana siswa sudah mampu membuat percakapan teks negosiasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka juga tidak terpusat ya, karena Ibu sudah mengarahkan mereka untuk membuat, jadi tidak terpusat pada satu bentuk negosiasi saja, tetapi mereka sudah membuat satu kegiatan yang bervariasi, bukan hanya berputar pada apa yang sudah didapat. Kemudian untuk strategi juga luar biasa ya Bu. Nah, kita sebagai guru memang harus seperti itu, mencari sesuatu yang memang disukai oleh murid, bukan yang disukai oleh guru. Karena dengan penerapan model kemudian strategi yang Ibu terapkan pada kelas itu sudah mampu membuat siswa itu aktif. Nah, saya lihat itu pada saat mereka mendemonstrasikan tugas kelompok mereka, wah luar biasa. Pada awalnya memang saya tidak berpikir, tidak sampai di situ, bahwa apa yang mereka akan sampaikan luar biasa. Tetapi karena anak-anak sekarang memang kreativitas, kita guru harus memang menuntun mereka untuk mencapai pembelajaran mereka sendiri. Ya, dan pada akhirnya kita harus tetap semangat untuk memberikan rangsangan-rangsangan atau stimulus agar mereka lebih meningkatkan lagi bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing. Hanya sedikit ada catatan untuk saya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, mungkin nanti bisa jadi bahan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Mungkin Ibu bisa mencari sumber bacaan atau referensi yang lebih banyak, lebih bervariasi, sehingga siswa itu bukan hanya berpatokan pada satu sumber. Ya, Ibu juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk meng-searching di Google atau YouTube, memanfaatkan media yang mereka punya, HP begitu, ya, supaya bukan hanya satu sumber belajar, bervariasi, ya. Mungkin seperti itu catatan kecil dari saya. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu terapkan sudah sangat luar biasa, mulai dari kegiatan awalnya Ibu memberikan pembukaan yang hangat yang mengundang simpati siswa, antusias siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, ada pembiasaan budaya positif juga. Kemudian untuk kegiatan intinya penerapan dalam model pembelajaran yang sudah Ibu pilih dan strategi yang digunakan dari konten, proses, dan produk juga sudah tepat. Nah, semoga nanti ke depannya Ibu bisa lebih meningkatkan lagi, jangan merasa puas dengan apa yang sudah dapat, ke depannya Ibu bisa meningkatkan lagi. Penutupnya juga sudah oke kok Bu, ada refleksinya, kemudian ada juga evaluasi, kesimpulan yang dibuat, dan juga melakukan penutup dengan sempurna sekali. Itu sedikit dari saya ya, catatan observasi saya. Nah, untuk kedepannya nih, ya kan Bu, kira-kira apa rencana Ibu atau yang tindakan yang akan Ibu lakukan untuk lebih memperbaiki lagi, meningkatkan lagi proses pembelajaran selanjutnya? Iya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya lakukan untuk peningkatan proses pembelajaran
selanjutnya, itu yang pertama adalah melakukan proses pembelajaran lebih baik sesuai dengan refleksi siswa. Kenapa saya mengatakan bahwa harus dengan melihat refleksi siswa? Karena refleksi dari siswa terhadap suatu pembelajaran kita di kelas itu sangat penting, karena ketika kita mau melakukan suatu pembelajaran, maka kita juga harus melihat bahwa siswa itu keinginannya seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membimbing murid untuk melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, karena di sini saya melihat bahwa ketika mereka melakukan percakapan masih mengkolaborasikan bahasa Indonesia tadi dengan bahasa-bahasa dialek-dialek daerah mereka. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan model dan strategi pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan unsur KSE tadi itu lebih baik lagi atau perlu ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk dijadikan sebagai materi atau kemudian dipadukan dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Mungkin itu yang termasuk dalam untuk peningkatan proses rencana perbaikan ke depannya ya Bu ya. Iya. Oke, memang kita sebagai guru harus terus melakukan sesuatu yang baik, menuntun muridnya agar mencapai kebahagiaan mereka ya, mencapai kodrat mereka ya, bukan kodratnya guru tetapi memang kodratnya murid. Nah, kita sudah hampir selesai percakapan Ibu Naf. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil? Iya, dari percakapan kita hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran dalam kelas itu secara keseluruhan sebenarnya bukan tergantung pada diri kita guru, akan tetapi bagaimana kita mau melihat bahwa siswa itu memiliki keinginan belajar itu yang berbeda-beda, artinya dari segi cara berpikir dia, kemudian dari segi dia menangkap materi pembelajaran, ataupun keinginan dia untuk menerima pembelajaran itu dalam situasi yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita melakukan proses pembelajaran, bahwa kita sebagai guru tidak monoton pada apa yang kita sampaikan, tetapi kita juga perlu melihat bahwa siswa itu kondisi belajarnya seperti apa. Itu yang kedua. Dan kemudian setelah kita melakukan proses mulai dari pra sampai dengan observasi kemudian sampai hari ini, saya melihat bahwa kesimpulan yang saya bisa tarik adalah ternyata ketika kita melakukan sebelum kita melakukan sebuah proses pembelajaran, ternyata kita harus melewati beberapa langkah untuk mencapai suatu pembelajaran yang lebih baik. Artinya bahwa kita sebagai guru tidak hanya ketika kita berada di sekolah langsung masuk pada kelas mengajar, tetapi kita harus menyiapkan beberapa hal tadi, misalnya mulai dari persiapan itu tadi. Ya, mungkin itu dari saya Ibu Ras, dari kesimpulan yang saya bisa ambil. Oke, Ibu Naf, terima kasih atas perbincangan kita hari ini, menarik, luar biasa. Saya juga banyak menambah pemahaman, pengalaman baru atas kegiatan yang sudah kita mulai lakukan dari pra, kemudian observasi sampai dengan kegiatan pasca observasi. Semoga nanti ke depannya saya, Ibu bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran kita, karena kita notabene sebagai guru, jadi kita harus bisa menuntun anak-anak untuk mencapai pembelajaran mereka nantinya. Terima kasih Ibu Naf atas kesempatan dan kehadirannya. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Iya, sama-sama Ibu Ratna.